strategi belajar, metode atau media yang inovatif ya belum selama ini belum pernah digunakan gitu. Nah, langkahnya ada berapa tadi? Ada 4. Perencanaan itu menyiapkan perangkat-perangkat pembelajaran yang diantaranya adalah lembar observasi yang digunakan untuk mengamati apa yang dilakukan oleh guru dan mengobservasi siswa ketika tindakan itu dilakukan. Itu sebelum masuk kelas, perangkatnya sudah disiapkan semuanya. Ya, berkoordinasi dengan teman sejawat atau kolaborator yang diminta bantuan untuk mengamati. Nah, masuklah kelas. Nah, di situ proses tindakan dilakukan. Ya, seperti mengajar biasa, cuma bedanya dilakukan melalui langkah-langkah PTK. Tindakannya apa? Misalkan metode apa biasanya yang inovatif, misalkan Merdeka. apa? Metode apa? Biar tidak pada ngomong sendiri, nah gitu. Bisa metode, bisa media, nah itu. Media aja mungkin. Penggunaan tindakan itu harus secara sistematis, nanti akan diamati oleh teman kita, teman sejawat kita. Ada langkah-langkah yang terlewati atau tidak, sudah sesuai dengan langkah-langkah secara sistematis, sesuai dengan teori. Setelah tindakan itu selesai, maka kemudian tadi kan berarti tindakan dan observasi itu kan dalam satu waktu. Setelah selesai pembelajaran, diadakanlah refleksi, ya, berdiskusi antara guru dengan teman sejawat tadi dari hasil tindakan tadi. Bagaimana tadi ketika tindakan dilakukan? Ya, peningkatannya berapa persen dari indikator keberhasilan? Kemudian dilanjutkanlah siklus kedua, ya dengan tindakan yang sama. Tindakan yang sama mungkin untuk variasinya bisa dirubah, tetapi tindakannya jangan dirubah. Hanya mungkin tekniknya saja mungkin lebih variatif dibanding sama. Itu siklus kedua, berapa peningkatannya? Itu bisa berkaitan dengan proses maupun berkaitan dengan hasil pembelajaran. Peningkatan KKM-nya berapa setelah tes formatif itu. Kalau sudah mencapai indikator keberhasilan, berarti sudah selesai di siklus kedua. Kalau belum mencapai indikator keberhasilan, dilanjutkan siklus ketiga. Nah, begitu. Kalau sudah mencapai, maka selesai, ya dibuatlah laporan kondisi prasiklus itu seperti apa, kemudian siklus kedua hasilnya peningkatannya berapa, kemudian siklus ketiga peningkatan hasilnya seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi simpelnya seperti itu PTK. Jadi penelitian yang tujuannya untuk menyelesaikan masalah di dalam kelas. Kelas di sini bukan berarti ruang kelas ya Bapak Ibu. Kelas di sini adalah terjadinya proses pembelajaran, yaitu ada guru, ada peserta didik. Meskipun itu dilaksanakan di luar kelas ya disebut kelas. Gitu. Misalnya guru olahraga kan di lapangan, ya, tetap itu disebut kelas. Di lab ya kita sebut kelas, gitu. Misalnya pembelajarannya di musola ya tetap kita sebut kelas. Jadi sebut kelas ini adalah bukan ruang kelas. Jadi itu adalah masalah pembelajaran, bukan masalah di luar pembelajaran, ya, yang ingin kita selesaikan. Masalah di luar pembelajaran itu misalnya terlambat kenapa? Karena rumahnya jauh. Ya, rumahnya jauh suruh pindah, bukan begitu. Itu berarti masalah di luar pembelajaran. Kalau supaya tidak terlambat bagaimana? Nah, berarti tadi supaya pembelajaran itu dibuat menarik, akhirnya siswanya tidak terlambat.
Cuma kalau terlambat nanti merasa rugi kalau karena pembelajarannya dikemas dengan menarik sejak awal. Nah, itu adalah kita tarik menjadi permasalahan di dalam kelas. Gitu. Begitu? Jelas nggih? Ya, nanti materinya akan kita share nanti modulnya juga. Hanya Pak. Nggih. Kan tadi katanya PTK itu ada 3. RPP 1, PTK 1. Lalu RPP prakteknya sudah terlaksana, bagaimana PTK yang pertamanya? Maksudnya gimana? Ya tadi kan kegiatan PTK-nya 3 kali. Ya. RPP 1, PTK 1, RPP 2, PTK 2. Ya, betul. PTK 3. Nah, kalau yang sudah praktek mengajar itu PTK-nya terus bagaimana? Enggak apa-apa. Ya pokoknya dibuat seperti itu aja. Oh, ya. Termasuk juga 3 siklus. 3 siklus itu memang PTK itu tidak harus 3 siklus. 2 siklus kalau itu memang sudah mencapai indikator keberhasilan, ya tidak harus 3 siklus. Tetapi di PPG ini dibuat 3 siklus. Pokoknya dibuat seperti itu. Buat semuanya dibuat 3. Disesuaikan dengan RPP, disesuaikan dengan PTK, disesuaikan dengan praktek pembelajarannya. Nah, PTK itu kan harus ada masalah. Nah, kalau masalahnya nggak sesuai dengan yang di RPP itu, maksud ya pokoknya dibuat aja begitu. Pokoknya untuk memenuhi tugas gitu. Pak, mau tanya Pak, Ya. soal proposal itu buat kami mungkin belum ada gambarannya karena kami kan dulu sewaktu kuliah itu kan belum pembuatan PTK. Jadi seumpama ketika pemaparan ini terus dipaparkan sekalian contoh PTK-nya gitu, kemungkinan kami lebih paham, Bapak. Ya, nanti saya share. Maksudnya dipaparkan secara langsung aja di Zoom gitu loh, Pak. Gak paham. Mohon maaf, Bapak. Oke, Nanti saya share materi dan juga contohnya. Besok kita vikon lagi. Nah, jam 2 saya ada acara. Oke. Makanya saya ajukan jam 1. Gitu, G. Nanti saya share, besok kita vikon lagi. Satu lagi aja, Pak. G. Gimana? Besok video conference-nya jam 1 aja, Pak. Ya, jam 1 lagi besok. Besok itu Jumat ya? Besok Jumat. Jumat. Jam berapa besok? Besok jam 2 aja. Jam 2. Oke, jam 2 besok. Kalau besok mau Ya, besok jam 2 karena Jumat. Pak Haji mau foto Pak Haji. Kalau proposal itu kan tidak jauh berbeda ya antara PTK maupun non PTK. Komponennya itu kan tidak jauh berbeda. Ya, mulai dari judul, latar belakang masalah, lalu masalah penelitian, tujuan, manfaatnya, metode penelitian. Nah, yang agak membedakan itu di metode penelitian itu tadi. Ya, metode itu kan mulai dari subjek dan objeknya, ya. Kemudian rancangan penelitiannya.
rancangan penelitian PTK itu ya tadi yang saya sampaikan ada 4 langkah itu: perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi. Kemudian teknik pengumpulan datanya ya observasi jelas, karena itu salah satu rancangan, salah satu langkah-langkah PTK. Dengan observasi, bisa dengan dokumentasi itu. Kemudian analisisnya, analisis data itu dengan analisis deskriptif, baik itu kualitatif maupun kuantitatif, tetapi deskriptif, seperti itu. Di dalam bentuk, kalau kuantitatif deskriptif itu kan persentase peningkatannya berapa persen, kemudian kecenderungan peningkatannya seperti itu. Jadi tidak jauh berbeda saya kira komponen proposal PTK dengan non PTK. Cuma yang membedakan itu tadi di rancangan penelitiannya itu ada 4 langkah tadi. Setelah itu ya daftar pustaka. Udah seperti itu. Gitu nggih. Tanya Pak. Nggih. Kalau penilaian yang dilaksanakan itu kan akreditasi juga ada refleksi guru ya itu Pak. Apa seperti itu pelaksanaannya? Apa Bu, kurang jelas Bu? Dalam akreditasi itu juga ada refleksi guru. Apa sama proses penilaian yang dilakukan kita besok dalam PTK itu? Ya beda. Pokoknya refleksi di situ adalah maksudnya proses diskusi yang membahas tentang apa yang sudah dilaksanakan di siklus sebelumnya. Mungkin kelebihannya, kekurangannya, atau hal-hal yang belum dilakukan di dalam tindakan itu dalam rangka memperbaiki di siklus berikutnya. Jadi misalnya siklus pertama sudah dilaksanakan, maka dilakukanlah refleksi. Refleksi itu ya diskusi antara guru sebagai peneliti dengan teman sejawat yang dijadikan sebagai kolaborator. Itu dijadikan bahan untuk perbaikan di siklus kedua. Seperti itu. Gitu Bu. Kalau siklus kedua ya berarti untuk bahan di siklus ketiga. Terima kasih Pak. Sampun cekap paham nggih. Insya Allah Pak, karena besok masih ada konten lagi. Ya besok kita, ini maksudnya sebagai apa? Buka. Sebagai pendahuluan saja, karena ini sebenarnya kan hari ini belum PTK. Tapi supaya besok tidak, maksudnya waktunya biar tidak terlalu bisa, begitu paling tidak ada gambaran di hari ini. Besok sudah bisa kira-kira merancang untuk penyusunan proposal. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang izin, Pak Didi. Alhamdulillah yang lainnya bisa mengikuti. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, Bapak Ibu.